ngerasa kerja keras, bantuin tim, lembur, tapi kerjaan kalian nggak dinotis. Nah, topik kali ini sangat cocok nih, karena kita bakal bahas tentang reward dan juga recognition di tempat kerja. Kadang yang bikin orang capek itu bukan tentang kerjaannya, tapi tentang kita yang kurang diapresiasi. Nah, kita bakal bahas tentang gimana sih apresiasi yang benar dan bagaimana perusahaan bisa menerapkannya dengan benar. Aku sering lihat teman-teman di kantor itu kerja yang keras, bahkan ada yang lembur, tetapi terkadang tidak dapat pengakuan yang lebih. Padahal mereka udah ngasih banyak kontribusi yang besar buat tim. Akhirnya teman-teman itu merasa kehilangan semangatnya dan bahkan ada yang memilih untuk resign. Sebenarnya kita nggak selalu butuh hadiah yang besar kok. Cukup ucapan terima kasih atau dipuji di depan teman-teman. Hal kecil kayak gitu aja udah bikin kita semangat kerja lagi. Benar kata Faisal tadi, reward itu nggak melulu tentang uang ataupun bonus, ada juga recognition. Recognition sendiri pengakuan non-finansial yang diberikan kepada karyawan atas kinerjanya yang baik, seperti pengakuan secara langsung, apresiasi kecil, ataupun apresiasi melalui grup di kantor. Riset dari Gallup sendiri bilang bahwasannya karyawan yang sering diapresiasi punya semangat dan juga loyalitas 4 kali lebih tinggi daripada karyawan yang jarang diakui. Jadi perusahaan ini harus bikin sistem penghargaan yang adil, kemudian ada cepat, dan juga kemudian tulus, bukan hanya formalitas belaka. Kalau dilihat dari sisi psikologi organisasi, pengakuan itu merupakan kebutuhan dasar manusia untuk merasa dihargai dan diakui. Tanpa itu, akan muncul rasa bosan, stres, dan resentment. Banyak penelitian membuktikan bahwa penghargaan yang sederhana tapi tulus dapat menurunkan turnover, bahkan dapat meningkatkan kolaborasi antar tim. Jadi, recognition bukanlah hal yang kecil, akan tetapi dapat dijadikan sebagai fondasi budaya kerja yang sehat. Di sini saya akan memberikan studi kasus dari permasalahan yang telah dibahas. Saya mengambil Astra International dan juga Toyota Indonesia. Kedua perusahaan ini bergerak di bidang yang sama dan keduanya saling bersaing. Astra International punya kesadaran kepada karyawannya yang kinerjanya ini merasa kurang dihargai, sehingga mereka punya program yang namanya Astra Appreciation Day dan Sport Award kecil. Biasanya diberikan voucher atau pengakuan langsung dari seorang manajer kepada bawahannya. Hal ini berdampak pada semangat kerja karyawan yang semakin meningkat dengan adanya pengakuan yang telah diberikan perusahaan yang datangnya itu lebih cepat dan juga secara personal. Sedangkan kalau di Toyota Indonesia, mereka masih menggunakan sistem formal tahunan, biasanya lewat event atau bonus. Memang betul hal ini dilakukan secara teratur, tapi karyawan merasa kaku dengan sistem itu. Apalagi sekarang banyak karyawan-karyawan muda yang ingin punya pengakuan jauh lebih cepat. Jadi dapat disimpulkan kalau Astra International lebih unggul karena mereka bisa memberikan apresiasi kepada karyawannya lebih cepat dan juga secara personal. Sedangkan kalau di Toyota Indonesia punya sistem formal yang bagus, tapi karyawannya merasa kurang hangat dengan sistem itu. Bisa diambil di pelajaran kalau pengakuan yang diberikan itu lebih cepat dan tulus, dan itu sering, walaupun nilainya kecil, mereka akan lebih berdampak dibandingkan dengan sesuatu yang nilainya besar tapi sangat jarang untuk diberikan. Nah, itu dia pembahasan tentang budaya kompensasi dan juga studi kasus budaya kompensasi. Nah, sekarang gimana sih cara penerapan budaya kompensasi di perusahaan? Perusahaan bisa mulai dari hal yang kecil. Misalnya, minta setiap manajer untuk ngasih ucapan yang spesifik tiap minggunya buat anggota timnya. Nggak harus dalam bentuk uang, tapi kadang ucapan yang tulus tuh lebih ngena. Dan jangan lupa diukur, misalnya berapa banyak penghargaan yang diberikan setiap bulannya dan seberapa cepat setelah kontribusi dilakukan. Karena semakin cepat, maka efek yang diberikan akan semakin besar. Sebagai karyawan, kita juga bisa saling membantu untuk menciptakan budaya saling menghargai. Misalnya, kayak dari hal kecil-kecil aja ya. Catat hasil kerja kita, terus minta feedback ke atasan atau puji teman yang kerjanya udah bagus.
terkadang perubahan besar itu dari hal-hal kecil, misalnya bilang gini, kerja kamu bagus ya, gitu aja simple, tapi bikin suasana kerja lebih positif lagi. Nah, kesimpulannya, penghargaan bukan hanya tentang bonus besar, tapi juga rasa dihargai. Untuk perusahaan, ayo mulai terapkan apresiasi yang nyata. Dan untuk karyawan, jangan ragu untuk kasih dan minta pengakuan secara positif. Karena apresiasi kecil dapat menumbuhkan semangat kerja. Nah, selanjutnya kita bakal ke sesi wawancara. Let's go! Halo semuanya, kali ini aku bareng salah satu pekerja yang ada di Unsida. Namanya Bapak siapa? Bapak Derun. Nah, kali ini aku mau wawancara bapaknya mengenai soal kompensasi. Nah, menurut Bapak ya, apa Bapak itu pernah ya Pak, kalau udah kerja keras gitu tapi nggak dihargai? Yo, enggak pernah sih. Kita semua dihargai semua. Dan sama-sama dihargai. Kalau menurut Bapak ya Pak, apresiasi itu penting nggak Pak? Kayak nggak harus dari bonus aja gitu, kayak apresiasi pujian gitu Pak. Misalnya kan Bapak kerja jadi tukang, misalnya kayak yang punya ini ya, mandornya tuh ngomong gini, bagus Pak, kinerjanya bagus, apa menurut Bapak itu pujian itu penting gitu loh Pak? Kalau pujian sih nggak penting, yang penting kan kita emang kerja dan itu kewajiban kita kerja dan harus kita kerja dengan baik. Coba melakukan yang terbaik. Gitu. Tapi kalau seumpamanya Pak gini, kalau Bapak nggak dapat pujian, apa kinerja Bapak itu tetap sama meskipun nggak dapat pujian? Kalau jadi nggak dapat pujian itu jadi nggak semangat gitu? Belum enggak, kita kan memang tanggung jawab kita kerja. Kita santai-santai aja, nggak ada pujian juga nggak apa-apa. Memang kewajiban kita untuk kerja. Iya sudah Pak, terima kasih ya Pak. Terima Makasih. Jadi itu tadi teman-teman hasil wawancara kami dengan Bapak Gerun. Terima kasih. Nah, itu kan tadi sesi wawancara. Sekarang kita ke sesi terakhir, yaitu kuis. Let's go. Hai. Sekarang waktunya kita kuis. Jadi di tangan aku udah ada 5 soal random. Nanti dari kita akan ngambil satu kertas. Nanti dibacain urut dari Ocha dulu deh. Nanti dari Ocha sampai ke Faisal. Oke, aku kocok dulu ya. Yang lama ya. Nanti kita ambil satu kertasnya. Oke, ayo teman-teman milih. Kita ambil. Aku yang mana ya? Yang ini. Bisa ya. Oke, dimulai dari Ocha dulu. Aku bacain soal terus langsung jawab. Iya. Apa dampak jangka panjang bagi perusahaan yang tidak menghargai kinerja karyawannya? Jadi bisa berdampak pada kehilangan motivasi dari seorang karyawan, terus kemudian produktivitas kerja mereka juga menurun, terus tingkat turnover dari perusahaan itu juga semakin meningkat dengan adanya kesadaran ini. Oke, sekarang lanjut ke Naila. Berikan contoh bentuk kompensasi non-finansial yang efektif. Ada pengembangan karir, jam kerja, penghargaan karyawan yang terbaik, dan lingkungan kerja yang sehat. Oke, sekarang lanjut ke Sania. Kita buka ya. Jeng jeng jeng. Mengapa sistem reward dan recognition penting dalam organisasi? Karena reward dan juga recognition akan sangat meningkatkan kinerja karyawan, loyalitas karyawan, dan karyawan akan merasa dihargai. Oke, sekarang aku ya, aku bukan. Yang kita tunggu-tunggu nih. Apa ya? Soalnya apa perbedaan antara reward dan recognition? Jadi perbedaannya reward dan recognition itu, kalau reward itu ke bentuk finansial. Jadi contohnya misalnya ke upah, gaji, tunjangan ataupun bonus. Kalau recognition itu bentuknya non finansial teman-teman, kayak pujian, apresiasi gitu-gitu. Sekarang lanjut ke Faisal. Lanjut Faisal.
Bagaimana peran manajer SDM dalam memastikan kompensasi diberikan secara adil dan efektif? Jawabannya yaitu manajer SDM berperan sebagai memonitoring kepuasan kerja, terus transparansi terhadap karyawan. Terus gitulah pokoknya. Selesai. Jadi itu dia teman-teman, kuis dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.